Oke, sahabatku sekalian. Jadi di depan saya ini udah ada durian. Jadi duriannya ini aturannya kalau misalkan kita tunggu masak ini masih lama, sekitaran 10 ataupun 15 hari seperti itu. Jadi dikarenakan posisi tempat saya sedikit rawan dari dari binatang-binatang, jadi saya putuskan untuk memetik. Jadi ini prosesnya akan saya peram, tapi menggunakan peram yang sedikit tradisional. Jadi kalau misalkan kita peram yang sedikit modern, dia biasanya menggunakan metode yang pertama, yaitu metode peram menggunakan karbit. Jadi kalau misalkan ada buah seperti ini, bisa kita gunakan sekitaran 2 on karbit. Misalkan buah seperti ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buah. Jadi 2 on karbit itu pertama kita ambil 2 on karbit, bisa kita letakkan di tengah, di sini, posisi tengahnya di bawah ini. Jadi pertama kita gunakan tikar ataupun karung bisa juga. Kalau misalkan kita gunakan tikar, kita ambil tikar pertama, lalu kita taruh buahnya di atas tikar itu. Usahakan tikarnya itu yang agak sedikit lebar, karena nanti kita gunakan tikarnya itu untuk menutup kembali bagian atasnya ini. Jadi ketika sudah kita menggunakan karbit di dua sisi ataupun satu sisi 2 on itu, jadi kita nanti akan menutup kembali tikar itu untuk menutup buah durian ini biar dia cepat matang, biar udaranya itu ngevakum. Dan kalau misalkan menggunakan cara itu, dia sedikit lebih cepat matangnya, sekitar 3 ataupun 4 hari. Jadi kalau yang menggunakan metode kedua yang ingin saya gunakan itu yang tradisional itu bisa memakan waktu 5 ataupun 6 hari, tergantung nanti buahnya, tergantung pada tua atau tidaknya buah. Dia secara alami pelan-pelan tapi lebih manyos. Jadi ini saya akan menggunakan metode yang kedua. Nanti bisa dilihat seperti apa metodenya. Simak terus, don't skip, dan tonton sampai habis. Oke, brother. Oke. Yang pertama-tama kalian harus menggunakan ini, tali. Jadi kita ambil tali sesuai kebutuhan. Oke, saya potong talinya segini. Ya. Lalu kita akan ikat di bagian yang atas ini. Kalau misalkan buah yang sudah matang dari pohonnya itu, tetap dia akan jatuh di bawah ini. Dia ada seperti garis di sini, bisa dilihat, ya, seperti garis, ya, garis di sini. Jadi kita ikat di atas garis ini. Di sini kita ikat. Oke. Kita ikat di sini. Di atas garis ini. Ikat yang kuat. Ya, seperti ini. Seperti ini. Lanjut ke buah yang kedua. Jadi usahakan kalau misalkan emang niat mau menggunakan metode yang kedua ini, jadi waktu pemetikan itu emang harus dipetik di atas tangkai ini, jangan sampai dipotong di bawah ini,
karena yang kita gunakan yang atas ini buat memprosesnya. Oke. Ini ada beberapa yang saya petik di atas tangkai ini, tapi waktu pas jatuh dia patah. Ya, kita ambil dulu yang masih ada ini. Nah, ini kan nampak dia nih. Dia seperti ada arit ataupun garis pembatas gitu lah. Nah, jadi kalau misalkan buah yang udah tua itu dia ketika jatuh itu tetap yang ini tinggal di pohonnya, di dahannya, sedangkan yang ini yang lepas, ini yang jatuh dia. Jadi kita akan ikat lagi. Ikat yang kuat. Seperti ini. Lalu lanjut ke proses yang selanjutnya. Oke, setelah kita ikat seperti ini, langsung kita bawa ke tempat prosesnya. Penasaran? Saya pun penasaran. Ayo, gaskan. Oke. Lalu kita lihat prosesnya seperti apa. Oke, ini dia prosesnya. Jadi karena waktu mengikatnya itu susah, saya pegang kamera, jadi langsung saya ikat aja terus. Jadi prosesnya sebenarnya sangat simpel. Jadi setelah kita ikat tali tangkainya itu, tinggal kita ikat di ini. Kita gantung ini. Nah, kita gantung seperti ini. Nanti kalau misal dia udah matang, nanti dia sekatnya ini nanti dia akan jatuh sendiri dia. Nah, seperti yang di pohonnya itu. Nah, kan nampak sekatnya ini dia. Nah, sekatnya ini nanti dia akan jatuh. Berarti kalau misalkan udah jatuh, berarti emang udah masak secara alami dia. Jadi kalau misalkan ada duren yang patah dahan gitu, yang ada buahnya, jangan dibuang buahnya. Gunakan metode seperti ini ataupun peram pakai karbit. Tapi kalau saya lebih menggunakannya seperti ini, lebih enak, lebih manis. Nah, ini dia hasil yang sudah digantung semua. Seperti ini dia penampakannya. Jadi kalau misalkan udah matang, nanti dia pasti jatuh. Berarti kalau misalkan nggak matang, walaupun udah 10 hari, berarti dia belum jatuh. Jadi kalau misalkan udah matang, walaupun 2 hari pemaraman ataupun digantung, dia pasti jatuh. Dan sebaliknya, walaupun udah 10 hari, 20 hari belum jatuh, berarti dia belum matang. Dikarenakan posisi buahnya itu berarti memang benar-benar masih muda. Jadi semakin tua buahnya, semakin cepat proses jatuh buah yang digantung ini. Jadi semakin cepat proses matangnya. Oke, sekian info dari saya. Next time kita ketemu lagi dengan berbagai macam tutorial. Jadi jangan lupa tolong dibantu subscribe, like, and share ya. Ini sebagai motivasi bagi saya. Oke.